Ya, 10 fase pertama ada rahmat. Fase yang kedua rahmat tetap ada, tapi ditambah sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan maghfirah, ampunan terus menerus. Semakin kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dicinta sama Allah, semakin diampuni kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih kerennya lagi nanti di fase akhir, ya. Fase akhir apa? Itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Nah, ini kita jangan kebolak-balik. Ini kebiasaan orang Indonesia itu dibolak-balik, ya. Nah, karena saya pernah dengar cerita, ada riwayat mengatakan orang Indonesia ini menceritakan sedikit watak orang Indonesia. Sebenarnya cerita ini bukan cerita orang Indonesia, bukan. Tapi lebih banyak kepada wataknya orang Indonesia. Ya, kita ini, ya. Apa? Ada seseorang begitu dia di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar ketemu sama malaikat. Begitu ketemu malaikat, malaikat nawarin, ente mau masuk mana? Surga apa neraka? Ditawarin sama malaikat. Ini kalau kita ditawarin mau masuk mana? Mau masuk surga. Ini orang kita nih, Ini wataknya orang kita. Boleh nggak kalau lihat-lihat dulu? Dia ngomong sama malaikat nih. Ini cerita ini cuma sekedar guyonan, tapi ini memberikan arti yang luar biasa, bagus buat kita. Boleh nggak lihat-lihat dulu? Oh, ya silakan, kata malaikat. Mau dilihat yang mana dulu? Oh, coba pengen lihat surga. Dia lihat ke dalam sorga. Wah, di sorga ada orang ngaji, di sorga ada orang lagi kajian, di sorga ada yang lagi baca Al-Quran. Wah, pokoknya semuanya, ada yang zikir, ada yang solawat. Dilihat sama dia, wah, nggak asik nih sorga ternyata. Keluar dia, boleh nggak saya lihat neraka? Dilihat neraka. Ya, kita tahu neraka banyak artis, ya, artis porno ada di situ, ya. Artis apa aja ada di situ. Dilihat sama dia, wah, ada diskotik, lagunya jedak jeduk, sampai palanya mentok, ya. Wah, dilihat indah banget kayaknya neraka, keren banget. Akhirnya ditanya sama malaikat, ente udah lihat, ya. Sekarang mau masuk kemana? Boleh nggak kasih saya waktu, malaikat? Ngapain? Mikir dulu. Ya sudah, kata malaikat, mikir-mikir aja dulu. Akhirnya setelah dikasih waktu mikir, dia langsung ngomong apa? Ya sudah malaikat, besok saya pengen masuk neraka, karena saya lihat neraka lebih seru. Ini orang kita lebih seneng kepada yang seru. Ada mall baru buka tuh, rame tuh pasti mall. Mau ngapain? Muter-muter aja. Yang penting udah ada udah ada bukti kalau kita udah pernah ke sana. Ada Indomaret baru buka, pasti rame itu tempat. Ada apa aja yang baru-baru dibuka pasti rame. Kenapa? Kita ini suka sama hal-hal yang baru, tapi melupakan yang lama. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya begitu dia sudah ditawarin, besoknya ngomong sama malaikat, ya udah malaikat, udah fix, saya pengen masuk neraka. Ya udah, sama malaikat dilempar langsung ke neraka. Begitu lihat dia di neraka, apa yang terjadi? Beda sama yang dia lihat kemarin. Beda sama yang dilihat kemarin. Kemarin katanya rame nih, artis banyak, kenapa kok sekarang siksaan doang? Akhirnya malaikat ngomong, dia tanya sama malaikat, malaikat kenapa begini? Kok kemarin bagus, sekarang enggak? Ya begitulah kata malaikatnya. Akhirat itu, ya, surga itu sama neraka itu beda penglihatan kita, ya. Kata malaikat apa? Kata malaikatnya, ini neraka kemarin pas lagi rame itu karena promosi. Ya. Karena promosi, kita lihat, coba kita bandingkan kepada kehidupan kita. Perhatikan, coba kita perhatikan hidup kita. Kalau sesuatu hal yang bersifatnya maksiat, berani kita buang uang. Ya, berani kita buang uang. Kalau kita ke mall, kita main game, atau kita ngajak jalan, atau kita janjian sama katakanlah pacar, maksiat bukan itu? Berani kita keluarkan uang. Bahkan uang yang 100.000 itu kecil banget. Yang 500.000 kecil banget. Ngajak nonton kecil banget uang 100.000 itu. Tapi coba begitu masuk masjid, ada aja kencleng lewat, ya, tempat tempat sodakoh lewat, dicari itu duit, keluar yang 100.000, bukan yang ini, masukin lagi, ya, kedalamin lagi kalau perlu, ya. Bahkan pelitnya kita, di kantong keluar uang 2.000. Nah, ini yang cocok buat masuk celengan, ya. Keluar uang 2.000, ternyata 2.000-nya ada 2. Yang satu rapi, yang satu lagi lecek. Kira-kira yang kita masukin ke kencleng yang mana?
Yang lecek, padahal nominalnya sama. Ini penyakit kita. Makanya kita harus obati di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena ini adalah bulan maghfirah, ampunan dari Allah, dan sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jangan sampai kebolak-balik. Di awal kita rame, di akhir kita sibuk ke pasar, di akhir kita sibuk ngurusin THR, di akhir nanti kita justru malah sibuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ayo sama-sama kita ajak. Sekarang kita rajin baca Al-Qur'an, sekarang kita rajin sedekah, sekarang kita rajin ibadah. Nanti setelah malam ini, kita besok-besok harus lebih rajin lagi. Agar apa? Agar kita senantiasa istiqomah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan juga. Kalau kita pengen melihat suksesnya kita di bulan Ramadan bagaimana, lihat setelah Ramadan apakah kita tetap istiqomah atau enggak. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah jadikan kita semua yang hadir di tempat ini, yang duduk belajar, bukan saja kepada guru langsung kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, akan tetapi beliau juga darahnya bersanad kepada bernasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bukan hanya dicintai malam-malam hari ini, tetapi dicintai sama Allah Subhanahu wa taala di setiap hari-harinya kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.